Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Diana. Apa kabar semuanya murid-murid kelas 11 IPA dan juga IPS SMA Negeri 77 Jakarta. Semoga dalam keadaan sehat meskipun belajar dari rumah. Nah, sebelum pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk absen terlebih dahulu dan juga tetap mengerjakan catatan mandiri setelah materi diberikan dan juga mengerjakan kuis secara jujur dan mandiri. Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Pekan lalu kita telah membahas yaitu translasi, refleksi, dan juga rotasi. Nah, pekan ini kita akan membahas dilatasi atau perkalian, baik itu diperbesar ataupun diperkecil. Nah, dari sini kita sudah lihat ya, nah bendanya itu yang warna kuning, bayangannya itu yang ini. Ini merupakan dilatasi karena bendanya itu lebih kecil dari bayangannya itu lebih kecil dari benda aslinya. Nah, kita langsung lihat ya, lanjut apa itu dilatasi. Nah, dilatasi atau perkalian merupakan transformasi yang memperbesar atau memperkecil suatu bangun. Nah, pada dilatasi ada yang disebut titik dilatasi dan juga faktor dilatasi. Nah, titik dilatasi yaitu titik invarian yang menentukan posisi suatu dilatasi. Pada transformasi geometri dilatasi kali ini, titik dilatasi yang akan dijelaskan yaitu titik dilatasi pada titik asal 0,0 dan juga pada titik P, A, B. Nah, ada juga yang disebut faktor dilatasi. Apa itu faktor dilatasi? Nah, faktor dilatasi yaitu suatu bilangan yang dikalikan terhadap dilatasi. Biasanya dinotasikan dengan huruf K atau huruf kecil gitu ya. Nah, macam-macam faktor dilatasi. Jika K lebih dari 1 atau K-1, maka hasil dilatasi akan lebih besar dari yang didilatasi. Contoh, kalau misalkan K-nya 2, maka bayangannya akan 2 kali lebih besar dari bendanya. Nah, kalau misalkan K-nya -2, itu juga akan lebih besar. Kalau misalkan K-nya di antara -1 sampai 1, maka hasil dilatasi akan lebih kecil dari yang didilatasi. Contoh, kalau misalkan K-nya itu setengah. Nah, setengah itu kan di antara -1 sampai dengan 1. Maka hasil dilatasinya akan setengah kali lebih besar. Artinya dia setengah kali lebih kecil gitu ya, setengah kalinya dari bendanya. Nah, kalau misalkan K-nya sama dengan 1, maka yang didilatasi tidak mengalami perubahan. Nah, kalau misalkan K-nya lebih dari 0 atau positif, maka petanya itu dan juga benda yang didilatasi, dia berada sepihak pada satu titik sebelah titik dilatasi. Dan kalau misalkan K-nya kurang dari 0 atau K-nya negatif, maka yang didilatasi dan petanya berada pada sisi yang berseberangan dari titik dilatasi. Contoh, misalkan K-nya itu -2, maka bendanya itu akan lebih besar, tetapi karena dia negatif, maka petanya berada pada sisi yang berseberangan dari titik dilatasi. Oke, sampai sini paham ya? Nah, jadi kita punya suatu titik atau kurva yang didilatasi dari titik A dengan faktor skala K dapat dinyatakan dengan AK. Dengan A disebut titik dilatasi dan juga K disebut faktor dilatasi. Oke, di sini kita punya ya, tadi yang sudah disampaikan, titik dilatasi dari titik 0 dan juga titik P, A, B. Nah, di sini titik 0, jadi kalau misalkan di contoh ini, gambarnya itu sebelah sini ya. Nah, titik dilatasinya itu dari 0,0, maka bayangannya, nah ini
diperbesar dengan faktor skalanya itu 3 ya, dengan faktor skalanya 3, maka akan ada bayangan di sini. Nah, kalau misalkan ini titik dilatasinya ada di P, 2,2. Nah, bendanya itu yang ini, maka bayangannya itu ini. Dari sini, contoh ini itu faktor dilatasinya min setengah. Jadi, bendanya berseberangan dan juga lebih kecil. Kita akan membahas dilatasi titik dan kurva dari titik asal 0,0 terlebih dahulu. Nah, dilatasi dari titik asal 0,0 dapat dinotasikan O, K atau dibaca dilatasi dari titik asal 0,0 dengan faktor dilatasi K. Nah, misal X, Y terletak pada kurva Y sama dengan Fx dan didilatasi dari titik 0,0 dengan faktor dilatasi K, maka akan menghasilkan bayangan di X-aksen, Y-aksen. X-aksen itu Kx dan Y-aksen itu Ky. Maka kita punya di sini X ya, berarti K dikali X ditambah 0 kali Y. Dan kita juga punya Y, 0 kali X ditambah K dikali Y. Maka dari sini kita punya bentuk matriks, yaitu K0, 0K, K0, 0K, XY. Nah, matriks dilatasi K dari 0,0. Nah, jadi K00K ini merupakan matriks dilatasi K dari 0,0. Nah, karena X-aksen sama dengan Kx dan juga Y-aksen sama dengan Ky, maka K sama dengan 1 per Kx aksen dan Y sama dengan 1 per K Y-aksen. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita punya peta dari Y sama dengan Fx yang didilatasi dari titik 0,0 dengan faktor skala A, maka Y sama dengan Fx. Nah, Y-nya kita ubah menjadi 1 per K Y-aksen. X-nya kita ubah menjadi 1 per K X-aksen. Nah, aksennya hilang, maka kita punya Y sama dengan K dikali F dikali K dikali F 1 per Kx. Nah, dari sini kita punya apabila didilatasi dari titik 0,0 dengan faktor skala K, maka kalau misalkan titik X, Y didilatasi dari titik 0,0 dengan faktor skala K menghasilkan peta atau bayangan Kx, Ky. Dan kalau misalkan kurva Y sama dengan Fx didilatasi dari titik 0,0 dengan faktor skala K menghasilkan bayangan Y sama dengan K dikali F 1 per Kx. Nah, untuk contohnya kita lihat di sini. Nah, tentukan peta dari titik A 1,3 jika didilatasi dari titik 0,0 dengan faktor skala 2. Maka kita punya X, Y didilatasi dari titik 0,0 dengan faktor skala K menghasilkan bayangan Kx, Ky. Maka kita punya 1,3 didilatasi dari titik 0,0 dengan faktor skala 2 menghasilkan bayangan. Nah, 2 dikali 1 kan K dikali X, berarti 2 dikali 1, 2 dikali 3. Maka bayangannya itu 2,6. Nah, ini titik dilatasi. Nah, ini titik asalnya 1,3 didilatasi dari titik 0,0 dengan faktor skalanya 3. Maka bayangannya, dengan faktor skala 2, maka bayangannya ada di sini. Gitu ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 ini penulisannya berbeda ya. Kalau ini kan dari titik 0,0 dengan faktor skala 2. Nah, sama seperti ini bacanya yaitu didilatasi dari titik 0,0 dengan faktor skala setengah. Maka kita akan punya bayangannya ada di, nah ini kan setengah ya K-nya. Nah, setengah dikali 8, setengah dikali 4. Maka petanya ada di 4,2. Nah, lanjut kita ke nomor 3. Nomor 3 ini kurva, bentuknya kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2 yang didilatasi dari titik 0,0 dengan faktor skalanya 2. Maka kita punya
Nah, ini sesuai rumus ya. K dikali F seper KX. Maka dilatasinya kan 2. Nah, K-nya itu 2, berarti 2 dikali F seper KX. Nah, X-nya ini berubah menjadi seper KX. Menjadi 1/2X. Nah, ini berubah ya. 1/2X kuadrat ditambah 2. Nah, ini ya. Maka kita punya setengah X kuadrat plus 4. Nah, nomor 4 kita punya soal yang sama, yaitu kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2, tapi yang ini didilatasi dengan faktor skalanya itu setengah. Maka kita punya, nah, penyelesaiannya seperti sebelumnya, hanya saja K-nya berubah menjadi setengah. Nah, ini setengah ya. Seper K, 1/setengah, K-nya setengah. X kuadrat kan berubah menjadi seper K. X 1/1/2X kuadrat plus 2 nih, sesuai yang ini ya. Nah, maka bayangannya itu 2X kuadrat plus 1. Kalau misalkan kita lihat, nah, ini kurva asal, yang warna biru kurva asal didilatasi dari titik 0. Kalau misalkan faktor skalanya 2, maka bayangannya ada di sini nih, yang warna hijau. Kalau faktor skalanya setengah, maka bayangannya yang warna oranye. Nah, ini ya. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya. Ini diperbesar 2 kali, ini, nah, ini setengah kalinya. Gitu, oke. Oke. Tadi kita sudah membahas dilatasi dari titik 0,0. Nah, sekarang kita akan membahas dilatasi dari titik A, B. Nah, notasi dilatasi titik dan kurva dari titik P, A, B. Nah, biasanya ditulis seperti ini. Dilatasi dari titik P, A, B dengan faktor skala K. Penulisannya seperti ini. Nah, tadi kan titik A-nya, titiknya di sini ya 0,0. Nah, ini titiknya itu ada di suatu sembarang titik. Titiknya di sini, A, B. Dengan cara yang sama, didapatkan rumus, nah, dilatasi dari titik P, A, dilatasi dari titik P, A, B dengan faktor skala K. Maka kita punya X, Y didilatasi dari titik P, A, B dengan faktor skala K, maka bayangannya itu, nah, A ditambah K kali X min A, B ditambah K dikali Y min B. Begitupun dengan si kurva. Nah, ini kurva yang didilatasi ya. Kurva didilatasi dari titik A, B dengan faktor skala K, maka bayangannya itu B plus seper K dikali Y min B sama dengan F dikali A ditambah seper K dikali X min A. Oke. Untuk lebih memahami, kita lanjut saja ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal 1 nih. Titik 5,6 didilatasi dari titik P 2,3. Nah, 2,3 itu berarti A itu 2 dan 3 itu A itu 2 dan B itu 3. Dengan faktor skalanya 4 yaitu K-nya 4. Nah, maka kita punya titiknya itu X, Y. X-nya 5, Y-nya 6. Nah, kita punya rumus, langsung saja kita substitusi A-nya tadi 2. Nah, kita punya nih di sini. 2 ditambah K-nya kan tadi 4 kali X min A. X-nya 5 min 2. Nah, maka kita punya titik 14,5. Dengan cara yang sama. Nah, di sini penulisannya berbeda karena di sini penulisannya dari titik didilatasi dari titik P, didilatasi dari titik C 1, min 2 dengan faktor skalanya setengah. Nah, ini titik 5,6 yang didilatasi. Maka, nah, penulisannya seperti contoh nomor 1. Nah, maka didapat 3,2 bayangannya. Kalau misalkan kita lihat setengah langsung bisa terlihat ya, lebih kecil. Nah, kalau misalkan nomor 3, tentukan peta dari Y sama dengan X kuadrat didilatasi oleh titik dilatasi B 1,2 dengan faktor skala 3.
maka kita punya Y sama dengan Fx didilatasi dari titik A, B dengan faktor skala K, maka bayangannya ini ya. B ditambah seperka Y min B, dan seterusnya. Maka kita punya, nah kita substitusi ya, 2 ditambah K-nya itu kan tadi 3. Y min B, B-nya itu 2. Nah, ini langsung ya. Nah, diuraikan, kemudian kuadrat, dihitung seperti biasa ya. Nah, di sini kita akan membuat bentuk Y sama dengan, nah kita punya Y sama dengan sepertiga X kuadrat ditambah 4 per 3X min 8 per 3. Atau, nah, kurvanya itu, kurva asalnya nih, X kuadrat Y sama dengan X kuadrat. Didilatasi dari titik 1,2 dengan faktor skala 3, maka bayangannya ini yang warna oranye. Nah, oke, sampai sini semoga paham ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas jenis-jenis transformasi. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi, kalau misalkan kita lihat kembali. Nah, dari sini nih, titik dilatasi dari titik 0,0 dan juga A, B. Maka kita punya, nah ini rumusnya ya yang perlu kalian ingat, titik didilatasi dari titik 0,0, maka bayangannya, oke di sini harusnya Kx, Ky ya, Kx, Ky. Dan juga, nah ini kurva yang didilatasi, maka bayangannya seperti ini. Dan juga ini titik yang didilatasi dari titik A, B. Oke, sampai sini semoga paham apa materi yang telah disampaikan hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan catatan mandiri dan juga mengerjakan kuis secara jujur ya. Nah, pekan depan, karena dari kemarin kita sudah membahas translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Bagaimana kalau misalkan suatu benda yang ditranslasi kemudian ditranslasi lagi, atau suatu benda ditranslasi kemudian direfleksi. Nah, kita akan membahas masalah-masalah tersebut di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.